Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda sekalian. Hari Minggu biasa ke-33 tahun B. Saudara Magus CSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung bumi yang satu, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan di sekitar kita saudara-saudari, ada banyak sekali peringatan, banyak tanda-tanda di sekitar kita. Tapi kadang-kadang semuanya menjadi terasa rancu. Kita tidak lagi tahu apakah ada hal yang darurat atau tidak. Misalnya, ketika bunyi sirene berbunyi atau dibunyikan putus-putus di jalan, reaksi orang di jalan itu bisa bermacam-macam. Ada yang tancap gas karena takut, mengira itu polisi yang mengadakan razia dan sebagainya. Ada yang pasrah barangkali karena jalanan macet atau rame. Ada yang tidak peduli dan tetap berada di tengah-tengah jalan. Dan barangkali hanya 1-2 orang yang menepi untuk memberi jalan. Orang yang menepi pun kadang-kadang saudara-saudari merasa kesal ketika melihat bahwa yang lewat itu adalah rombongan mobil mewah atau rombongan moge, motor gede, motor besar yang dikawal oleh polisi. Ternyata tidak semua bunyi sirene itu adalah tanda keadaan darurat. Pantas orang sering tidak peduli lagi dengan bunyi peringatan. Saudari dan saudara umat beriman terkasih. Satu pertanyaan yang muncul adalah, apakah kehidupan rohani kita masih peka akan bunyi-bunyi peringatan? Atau mungkin kita cenderung menganggapnya sudah biasa. Dan karenanya juga lalu tidak memperhatikannya secara serius. Berbagai macam tanda peringatan itu masih bermunculan dalam kehidupan iman kita. Tanda-tanda itu tercampur dengan hal-hal lain yang menggoda kita untuk mengejarnya. Manakah yang akan kita ikuti, saudara-saudari?
Dalam Injil hari ini, Yesus menyinggung tentang pohon ara. Pohon ara dalam literatur Yahudi, saudara-saudari, itu adalah simbol sukacita di zaman kedatangan Mesias. Yesus menggambarkannya secara kontemplatif. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Penggambaran Yesus ini, saudari-saudara, berbeda dari pandangan orang pada masa itu. Nubuat Daniel dalam bacaan pertama tentang kedatangan anak manusia. Dalam awan-awan dengan segala kekuasaan, dengan segala kemuliaannya, terdengar terlalu jelas dan gamblang. Nubuat tersebut dapat membuat orang mulai menghitung-hitung soal kapan semuanya itu akan terjadi. Godaan untuk meramalkan saat matahari menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya pun masih muncul pada zaman kita ini. Dan Yesus tidak mengajarkannya juga. Saudari-saudara, ajaran Yesus jauh lebih sederhana daripada yang kita pikirkan dan itu terfokus pada sabdanya sendiri. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Artinya, kita mesti belajar dari setiap tanda yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dalam detil, serta hal-hal yang selama ini kita anggap biasa kita alami. Kendati mungkin tidak kita perhatikan. Mengetahui perubahan alam dan menduga apa yang akan terjadi kemudian tidak serta-merta membuat kita mengantisipasinya secara aktif. Di zaman Yesus, orang masih sering keliru mengenai Mesias yang datang ke dunia dan masih banyak yang mengikuti nabi-nabi palsu, sebagaimana juga diperingatkan oleh Yesus. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita di zaman sekarang dapat menanggapi dengan benar setiap petunjuk, setiap peringatan, kalau memperhatikannya pun tidak. Banyak orang cenderung tidak peduli dengan pengumuman yang disuarakan lewat pengeras suara. Semakin keras volume suaranya, justru semakin terganggu dan ingin menutup telinga. Karena tidak suka diperingatkan siapapun, kita juga tidak mau mendengar lagi. Kita cenderung menghindar, mencari zona nyaman yang bebas dari peringatan atau nasihat apapun. Bukankah sikap seperti ini sangat familiar, saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari kita? Sikap apatis, sikap acuh tak acuh, sikap cuek is the best, menjangkiti juga kehidupan rohani kita dan membuat kita merasa sudah tahu tentang apapun yang hendak dikatakan orang kepada kita. Hanya dalam hitungan saat, kita juga akan merasa sudah mengetahui pesan di balik sabda Tuhan. Kita tidak suka dengan sebutan ini, sok tahu. Tetapi mungkin kita hampir selalu bersikap demikian terhadap sabda Tuhan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, kesesakan besar yang dibuatkan oleh Daniel dalam bacaan pertama hari ini belum pernah terjadi. Tetapi ketika hal itu terjadi, hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab itu akan terluput. Karena mendengarkan dan melakukan sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci, mereka yang telah tidur dalam debu tanah pun akan bangun untuk hidup yang kekal. Nubuat Daniel mengingatkan kita pada ajaran Yesus, bahwa barang siapa percaya kepada perkataannya akan memperoleh kehidupan kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikian penegasan Yesus dalam Injil tadi. Banyak suara dan peringatan kita dengar membanjiri telinga kita. Tapi hanya sabda Tuhan yang akan menuntun kita kepada
keselamatan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, tidak semua tanda, tidak semua peringatan yang kita dengar membawa pesan dari Tuhan. Tetapi bukan berarti semuanya kita abaikan begitu saja. Ketika menyadari bahwa peringatan yang pasti tidak menyenangkan didengar itu sesungguhnya baik untuk diri kita, pada saat itu kita mesti rela untuk mengikutinya. Tidak penting siapa yang menyampaikannya, atau dugaan apapun yang muncul dalam benak kita. Hal yang terpenting adalah kerelaan untuk percaya bahwa Tuhan selalu bisa bersabda di tengah segala kebisingan, di tengah segala kesibukan, di tengah segala keributan yang memekakkan telinga di sekeliling kita. Kalau Tuhan berbicara, saudara-saudari, Ia berbicara secara khusus kepada diri kita masing-masing. Saudara-saudara, iman melatih kita untuk tidak mengabaikan tanda-tanda di sekitar kita. Sebab Tuhan bersabda melaluinya juga. Semoga kita mau rela, mau terbuka untuk mengikuti arah yang ditunjukkannya. Ingatlah saudara-saudari, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Mengikuti perkataan Tuhan, memperhatikan peringatan, pesan-pesan yang disampaikannya akan membawa kita kepada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, yang menjadi terang bagi langkah kami. Mampukanlah kami untuk tidak apatis, untuk tidak cuek, untuk peduli pada segala macam pesan, segala macam peringatan yang Kau sampaikan melalui sabda-Mu. Sebab meskipun langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Mu tidak akan berlalu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.